Pada pagi hari ini, kami semua bisa hadir di tempat ini. Ini bukanlah karena kuat, bukanlah karena gagah hidup kami, tapi kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah, karena kebaikan dari Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih kami bersyukur karena dalam pertemuan kami pada hari ini, kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan mendapatkan kebenaran. Kami akan mendapatkan firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami, yang akan membuat kami sampai kepada tujuan yang akan membuat hidup kami berbahagia, yaitu surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Sehingga lagu ini menjadi komitmen kami bahwa kami mau terus mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Di sisa hari hidup kami, bahkan kami akan terus menjadi pribadi yang diubahkan, mengasihi Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian, shalom. Juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom, ya, biarlah berkat Tuhan dan hadirat Tuhan turun atas ibadah kita, baik secara online ataupun dalam ibadah di tempat ini. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan, sehingga saya bisa dipercaya melayani pada pagi hari ini. Nah, tema khotbah hari ini adalah roti hidup, ya, roti hidup, saudara. Jadi ini adalah satu yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, bahwa kita bersyukur kita memiliki roti hidup di dalam kehidupan kita. Nah, roti hidup ini adalah sesuatu yang bukan berlebihan kalau kita mengatakan ini adalah sesuatu yang berharga, yang tidak ternilai bahkan ketika kita mendapatkan roti kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab roti hidup ini di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu dikatakan bahwa inilah roti yang turun dari surga, dari sorga. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan inilah roti yang turun dari surga. Dan juga dikatakan roti yang benar dalam ayat yang ke-32. Dan di dalam Yohanes 6 itu juga dikatakan bahwa roti yang memberi hidup kepada dunia, saudara. Jadi roti yang turun dari surga, roti yang benar, roti yang memberi hidup kepada dunia. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berharga. Roti ini bukan sembarang roti, saudara. Roti ini memberikan kehidupan. Roti ini turun dari surga. Dan roti ini adalah kebenaran dalam hidup kita. Nah, siapakah roti hidup ini? Ya mungkin kita yang sudah mengenal Yohanes 6 pasti akan menjawab Tuhan Yesus. Ya. Yang pasti roti hidup ini bukanlah Holland Bakery, bukanlah roti Lau atau roti Hennis, saudara ya. Ini bukan berbicara mengenai roti secara fisik, ya. Makanya di ayat permulaan dari Yohanes pasal ke-6, ya, di kisah mengenai akulah roti hidup, ya. Tuhan berkata bahwa kamu ikut aku dari seberang danau, ya. Sebelumnya Tuhan sudah mengubah 5 roti dan 2 ikan, memberikan makan lebih daripada 5.000 orang, laki-laki. Lalu ketika mukjizat itu terjadi,
Banyak orang yang terkagum, saudara. Gila ini orang nih, bisa buat pabrik roti. Ya, kalau saya dekat sama dia, nggak bakal kelaparan. Ini. Jadi mereka ikut Yesus nyebrang dari pinggir Danau Galilea, menyeberang melalui danau itu. Berbondong-bondong orang juga mengikuti Yesus. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu ikut aku bukan karena kamu mencari aku. Bukan karena kamu percaya kepadaku. Tetapi karena kamu melihat bahwa aku telah mengubah 5 roti dan 2 ikan. Jadi roti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan bukanlah roti dalam pengertian fisik. Sebuah roti dari tepung, dari terigu yang diadon sedemikian rupa dan siap untuk disajikan. Jadi roti kehidupan ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48, akulah roti hidup. Katakan amin. Yesuslah roti hidup. Jadi bukan kepada roti secara fisik, tetapi kehidupan Yesus. Dialah roti kehidupan yang dibagikan kepada dunia ini. Dibagikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan kalau dinamakan roti hidup, maka setiap kita yang memakannya akan memiliki kehidupan di dalam Kristus. Kita akan memiliki kehidupan bersama dengan Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar 3 kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang terjadi ketika kita makan roti kehidupan ini atau roti hidup ini? Apa yang terjadi ketika kita makan roti hidup? Ya. Bukankah sekarang kita masih hidup? Lalu apa berkatnya? Apa faedahnya? Apa hal yang berarti ketika kita memakan roti kehidupan? Maka yang pertama, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan demikian, bahwa orang yang makan roti hidup ini tidak akan lapar dan haus lagi, saudara. Jadi kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Jadi yang pertama yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, pada waktu kita makan roti hidup, pada waktu kita percaya kepada Kristus, pada waktu kita mengikut Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, maka Alkitab berkata, kita tidak akan lapar, kita tidak akan haus lagi. Perhatikan kata lagi, saudara-saudara. Jadi sebelumnya kita ini orang yang lapar dan haus akan sesuatu yang menurut kita bisa membahagiakan hidup kita. Tapi waktu kita diberikan roti hidup, maka hidup kita tidak akan menjadi lapar dan haus akan sesuatu yang membuat hidup kita bahagia. Sebab di dalam Kristus semuanya itu sudah cukup, bahkan berlebih dalam hidup kita. Saudara, banyak orang yang hari ini mencari kedamaian. Mereka haus dan lapar. Mereka pikir dengan punya sesuatu, memiliki ini, itu akan damai. Banyak orang yang mencari sukacita. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya punya kekayaan di level ini, maka hidup saya pasti akan bahagia, hidup saya pasti akan tenang, hidup saya pasti akan memiliki sesuatu yang berharga.
Saudara tahu, ternyata orang-orang yang mencari apa yang ada di dunia ini tidak menemukan yang namanya kepuasan. Mereka bahkan akan semakin haus, mereka semakin lapar, mereka tidak pernah terpuaskan, padahal sudah memiliki segala hal dalam hidup ini. Saudara bacalah, banyak orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, bukan harta yang banyak, berlimpah. Tetapi banyak di antara mereka yang kosong jiwanya. Dan mereka lompat dari apartemen tertingginya, apartemen mewahnya. Mereka bunuh diri. Dan uang tidak bisa memuaskan. Di Korea, Bapak Ibu, ya, siapa yang pernah ke Korea Selatan? Ya, belum pernah? Ya sudah, sama, kita juga belum pernah. Ya, saya juga belum pernah. Tapi saya tahu dari teman saya, itu di pinggiran tempat-tempat yang tinggi, taruhlah pinggir pantai yang tinggi curam, ya, di pinggir-pinggir pantai, itu banyak telepon-telepon yang disediakan oleh pemerintah. Telepon ini tujuannya untuk apa? Ini telepon gratis, hotline. Karena ternyata di daerah tertentu itu, banyak orang yang bunuh diri, saudara. Jadi sebelum mereka bunuh diri, sebelum mereka lompat dari tempat yang tinggi, pemerintah berharap kamu pikirkan ulang, kamu telepon dulu. Ya. Apa masalahmu, ngomong di konselor. Dan berharap supaya tidak ada kejadian bunuh diri. Karena di Korea Selatan, ya, beberapa tahun, nggak tahu hari ini, ya, itu orang banyak bunuh diri. Bahkan artis-artis yang cantik-cantik, ya, seperti ibu-ibu yang ada di sini, ya, dan para gadis, ya, cantik-cantik, ya, ya iya dong, masa gadis dibilang ganteng kan nggak mungkin, ya. Yang ganteng-ganteng seperti saya, saudara, ya, dan juga bapak-bapak di sini banyak yang bunuh diri di masa muda mereka, di puncak ketenaran mereka. Ternyata ketenaran, uang berlimpah, digila-gilai oleh masyarakat menjadi idol, itu tidak bisa memuaskan kehidupan manusia. Mereka tetap haus, mereka tetap lapar. Mereka tidak mendapatkan damai dari apa yang diberikan oleh dunia. Mereka tidak mendapatkan sukacita, mereka tidak bisa sejahtera hidupnya. Dan benarlah kita bersyukur bahwa hanya Yesus yang dapat memuaskan dan memberikan ketenangan dalam hati kita. Saudara pernah mendengar seorang raja yang bernama Salomo? Ya, di Alkitab, Raja Salomo adalah anak dari Daud, raja ketiga dari kerajaan Israel bersatu. Sebab setelah kerajaan Salomo, maka Israel terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Nah, Salomo ini siapa? Dia adalah raja yang masyhur. Salomo ini memiliki 3 hal dalam hidupnya, paling tidak. Yang pertama, harta yang berlimpah. Pada zaman Salomo hidup, saking kayanya ini raja, saking masyhurnya ini Israel, perak menjadi tidak berharga pada zaman itu. Karena pada zaman Salomo, Daud sebelumnya mengalahkan banyak kerajaan dan mereka membayar upeti. Dan hari itu Israel menjadi makmur dan Salomo menjadi raja yang begitu kaya pada zaman itu. Mungkin salah satu raja terkaya di dunia sampai hari ini. Yang kedua, dia punya tahta, punya harta, punya tahta. Tahta yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi di dalam sebuah kerajaan selain seorang raja. Ketiga, Salomo punya wanita. Harta, tahta, dan wanita. Katanya itu 3 yang memuaskan seorang pria, seorang laki-laki. Kata orang yang ngarang buku itu. Sudah tahu istri Salomo berapa? Istri Salomo 300. Selirnya berapa? 700. Berarti berapa? Seceng, saudara. 1000. 1000 banyak gak? Sedikit kalau rupiah.
Kalau kita punya 1.000, kita ke warung beli permen paling cuma dapat 3 hari ini. Tapi kalau 1.000 istri, 1.000 wanita, itu sungguh alangkah banyaknya. Ya, sungguh alangkah banyaknya. Tapi saudara tahu Salomo menulis kitab yang bernama Kitab Pengkhotbah. Ada 12 pasal ditulis. Ini adalah kitab Salomo di masa tua. Jadi sebelum dia meninggal dunia. Pada masa muda dia mengarang Amsal, dia mengarang Kidung Agung, kitab percintaannya dengan wanita yang dikasihinya. Tapi di masa tua, sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia mengarang sebuah kitab yang bernama Pengkhotbah atau Kohelet. Nah, kitab Pengkhotbah ini banyak orang pikir ini adalah kitab putus asa. Kalau tidak ada Pengkhotbah 12, saudara baca Pengkhotbah pertama sampai Pengkhotbah 11, itu semua isinya keluh kesah, keputusasaan, dan berkata segala sesuatu sia-sia. Kata sia-sia itu bukannya sekali dua kali di kitab yang singkat ini, berkali-kali. Hidup ini bagaikan usaha menjaring angin, kata Salomo. Hidup ini sia-sia, segala sesuatu menjadi sia-sia. Tapi puji Tuhan, saudara, Salomo ini bertobat. Di masa tuanya dia bertobat. Dan pasal 12 itu menjadi sebuah konklusi daripada pasal 1 sampai 11 bagaimana hidupnya tidak berarti tanpa Tuhan ketika dia meninggalkan Tuhan. Dan dia berkata bahwa ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu. Tuhan Salomo menasihatkan kepada kita bahwa yang ini tidak akan memuaskan jiwa kita. Bukan berarti salah menjadi orang kaya. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa semua kita menjadi orang yang kaya. Tapi kaya bagi Tuhan. Bukan kaya untuk diri sendiri dan keluarga. Bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. Tapi itu tidak akan memuaskan hidup kita. Percayalah kepada Salomo. Dia sudah sampai ke titik atas daripada puncak kehidupan seorang manusia. Dan dia berkata, semua ini tidak ada gunanya. Semua ini sia-sia tanpa engkau mengenal Tuhan. Dan Salomo berkata, ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu. Sejak hari ini kita harus mengingat Tuhan. Dan di dalam Yesus kita tidak akan menjadi lapar. Di dalam Kristus kita tidak akan menjadi haus. Walaupun kita mungkin tidak punya kekayaan yang banyak, kita mungkin tidak punya kemewahan, tapi apa yang kita miliki kita bersyukur. Dan kita tahu bahwa semua ini akan kita tinggalkan. Ini bukanlah selamanya. Yesuslah selamanya dalam hidup kita. Kalau kita pegang Yesus, kita pegang kekayaan yang begitu abadi dalam hidup kita. Dan Dia akan bersama dengan kita. Bahkan di tengah segala kesulitan hidup ini, Yesus akan berikan kekuatan dalam hidup kita. Yesus tidak akan membuat saudara menjadi lapar. Yesus tidak akan membuat saudara menjadi haus akan semua ketenangan hidup. Di dalam Kristus, bahkan saudara, kita akan bersukacita di tengah kesedihan. Jadi orang sukacita kalau dompetnya tebel, benar nggak? Kalau dompetnya tipis, marah-marah. Rambut belum dikeriting, keriting sendiri. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, bukan hanya lagi dompet tebal, dompet tipis. Di tengah kesedihan, ada penghiburan yang sejati dari Tuhan. Damai yang dikatakan melampaui segala akal, itu akan turun dalam hidup kita. Waduh saudara, Yesus itu lebih daripada hidup. Yesus ini lebih daripada cukup dalam hidup kita. Makanya hari ini, jangan gara-gara hujan, nggak mau ke gereja lah. Takut sama hujan saudara. Jangan gara-gara ada masalah kita tinggalkan Tuhan. Ya.
Gara-gara punya pergumulan, kita nggak mau berdoa, nggak mau baca firman. Kita sebenarnya sedang mematikan diri kita sendiri. Justru kalau ada masalah, ada pergumulan, ada segala hal dalam hidup kita, kita semakin mengikut Tuhan dengan setia. Sebab pertolongan itu datangnya dari atas. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan pencipta segalanya. Hari ini kita tidak akan lapar, kita tidak akan haus ketika kita makan roti kehidupan. Tidak hanya itu, saudara. Tidak hanya dipuaskan, tidak hanya diberikan ketenangan di dalam hidup kita. Ini sebenarnya yang dicari oleh semua orang di bumi ini. Dan kita diberikan anugerah bisa mendapatkan itu di dalam Kristus. Yang kedua, saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jangan menganggap ayat-ayat ini menjadi ayat yang biasa. Ini adalah kebenaran yang berharga dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat 39 dan 40 berkata demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara percaya akan perkataan Yesus Kristus? Haleluya. Barang siapa yang makan roti kehidupan, Tuhan berkata sendiri dari mulutnya, bahwa orang tersebut tidak akan mati. Orang tersebut akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, ini adalah kebenaran yang harusnya membuat hidup kita tergugah, yang harusnya membuat kita bersuka cita, yang harusnya membuat kita menjadi bahagia. Dan inilah pengharapan kita ketika kita mengiring Yesus Kristus. Ternyata tidak sia-sia hidup kita. Ternyata ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan hidup kita. Dia bahkan berkata dalam ayat ini bahwa supaya jangan ada yang hilang. Sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan ingin memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dibangkitkan pada akhir zaman. Di mana kita tidak akan lagi ada di dalam penderitaan. Di mana kita tidak akan ada lagi di dalam kesusahan dan kesedihan. Di mana kita tidak akan lagi ada air mata, penderitaan, dan peperangan. Mungkin saya ngomong begini tidak terasa bagi saudara. Karena kita aman, tenang, tidak memiliki bahaya dalam hidup. Tapi coba kita bayangkan kita ada di tempat di mana peperangan terjadi. Kita ada di Gaza, kita ada di Ukraina. Saudara, kata orang ya, sekali lagi siapa yang pernah ke Ukraina? Belum ada ya. Ya sama, kita juga belum ya. Di Ukraina itu hidupnya tenang, saudara. Jadi itu orang-orang setiap malam ya, katanya yang pernah ke sana. Itu mereka di pinggir-pinggir danau ada orang yang setel musik, mereka dansa, mereka menari-nari, waduh tenang sekali. Tapi tiba-tiba perang terjadi, kehidupan yang tenang tiba-tiba amburadul, saudara. Bahkan mereka akhirnya tidak punya rumah, beberapa kehilangan keluarga. Mereka harus mengungsi ke tempat yang lain. Saudara tahu dunia ini penuh dengan penderitaan, karena ada dosa. Tetapi Tuhan akan memberikan kebangkitan. Tubuh kita ini semakin melemah. Lama-lama tubuh kita ini kayak baterai yang makin lama makin habis. Ya. Belum habis saja sudah mulai kosong, saudara. Makan gula sedikit, naik diabetesnya. Kita ke pesta, om, ini enak om kambing guling. Aduh, kolesterol.
kita nggak berani, saudara. Kita mau makan ini asam urat, saudara. Hidup ini semakin melemah, ya. Tubuh kita semakin melemah, bukan berarti kita mau sakit. Oleh karena itu kita jaga kesehatan. Amin Bapak Ibu ya. Kita makan yang sehat, kita tidur cukup, kita olahraga dan lain sebagainya, ya. Dan kita menjaga agar hidup kita tetap baik. Tetapi mau bagaimana? Tubuh ini akan melemah. Tapi satu hari Tuhan akan memberikan yang namanya tubuh kemuliaan. Saudara tahu, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang berharga. Tidak ada lagi sakit penyakit. Dan tidak ada lagi ketuaan. Tidak ada lagi menua. Tidak ada lagi kematian. Dan ibu-ibu dengarkan, tubuh kemuliaan ini adalah muda selamanya. Jadi nggak perlu skin care nanti di surga. Anti-aging, saudara. Anti tua. Dan ini ngomong bukannya dongeng, saudara. Ini dicontohkan oleh Tuhan sendiri. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang dibangkitkan seperti Kristus yang sulung. Dan kita semua nanti akan menerima kemuliaan yang sama. Saudara dan saya akan dimuliakan. Ketika saudara hidup benar, hidup sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan upahmu besar di mana? Di surga. Di sini mah ini harta yang dititipkan. Ini bukan harta kita, saudara. Alkitab berkata, uang yang kita punya ini bukan harta kita. Makanya kita jangan sombong, makanya kita jangan tinggi hati, juga jangan rendah kalau kita tidak memiliki banyak. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau miliki. Ya. Sampai satu hari kita akan mendapatkan kebangkitan tubuh. Kita akan dimuliakan. Kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Bayangin saudara, orang mati bangkit, itu kayaknya gak mungkin. Itu hanya di film-film. Itu hanya Superman, superhero. Hanya orang-orang yang hebat. Tapi saudara yang ada di dalam Kristus, saudara akan menjadi orang yang berharga, yang akan menerima kebangkitan tubuh. Yang ketiga, ketika kita makan roti kehidupan, maka ayat ke-58 berkata, hidup selama-lamanya. Saya akan bacakan. Inilah roti yang telah turun dari surga, dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, di tengah padang gurun diberikan mana. Kalau roti ini akan mati karena memang tidak akan hidup mereka. Ini bukan roti seperti itu dan mereka telah mati, kata Tuhan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, kalau kita makan roti kehidupan, yaitu percaya kepada Kristus, mengasihi Tuhan Yesus, mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan hidup selama-lamanya. Mungkin beberapa di antara kita pikir, Pak, hidup ini kan susah, Pak. Nanti hidup selama-lamanya lagi. Sekarang aja saya udah mau gimana gitu ya, mau mengakhiri hidup. Beberapa orang bahkan di dunia ini banyak yang bunuh diri. Kok Tuhan tawarkan hidup selama-lamanya? Saudara, tentu saja hidup yang berbeda kualitasnya dengan hidup di mana dosa ada. Hidup bersama dengan Tuhan yang nanti di surga, di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kualitas hidupnya jauh berbeda. Tadi saya sudah mengatakan tidak ada air mata, tidak ada peperangan, tidak ada kesusahan. Adanya adalah Yesus dan hadiratnya turun atas hidup kita. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tapi tidak cukup itu. Saudara akan memerintah bersama dengan Kristus. Kitab Wahyu bilang, kamu akan menjadi raja-raja di kerajaan Allah. Kita akan menjadi pembesar. Kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi rekan sekerja Kristus.
Makanya ini hidup yang berarti. Hidup bersama Kristus itu begitu indah. Saudara akan menjadi pembesar, menjadi orang-orang yang akan memerintah di dalam kerajaan yang bernama Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menjadi keluarga di dalam kerajaan itu. Jadi hari ini, saya pendeta yang suka beberapa tahun lalu ada di Biro PI, ya, di BPP, dulu namanya BPH, ya. Ini ada orang BPP di sini, ya, ada orang penting, ya, ada Ezra, ya. Dulu kita diutus suka ke daerah-daerah, saudara. Pendeta kampung juga saya, keluar masuk kampung, ya. Wah, saya pernah ke Guriat. Guriat itu tidak ada listrik pada waktu itu. Bayangin, saudara. Belum ada listrik. Guriat itu di mana? Di Papua, di Jayapura. Ya. Itu sekitar 5 jam perjalanan dari kota Jayapura. Pada waktu saya datang, nggak tahu ini orang nakut-nakutin tahu nggak ya. Tapi dia bilang gini, Pak, lagi ngobrol nih, Pak, di sini itu nyamuknya tahu, Pak, mana orang baru, mana orang lama. Saudara kan tahu kan di Papua itu kan malarianya kan kalau orang digigit bisa mati, saudara. Saya begitu langsung takut saya, saudara. Jadi malam kita pakai autan, saudara. Saya berdua sama Bapak Pendeta Pondang. Ya. Pakai kelambu. Udah kayak pasangan baru nikah aja. Bener, saudara. Sebentar keluar, ayo kita masuk. Gitu. Jangan di luar kelambu, kita masuk ke kamar aja. Takut, saudara, ada nyamuk, saudara. Waduh. Itu juga mandi ternyata di Sungai Buaya. Waduh, saya belum tahu loh. Jadi ada pendeta Teis. Jadi bilang sama kami, Bapak mau mandi nggak? Ayo, mau mandi? Iya, saya lihat kok nggak ada kamar mandi di sini. Lalu diajak, ayo kita mandi ke sungai, Pak. Wah, asik nih mandi di sungai nih, kan orang kota nggak pernah mandi di sungai. Lalu pendeta itu pukul-pukul air, saudara. Pak, 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 berkali-kali, pak, pak, pak. Saya nggak tahu berapa kali ya dia pukul air itu. Lalu dia bilang, silakan mandi Pak Pendeta. Waduh, akhirnya kita mandi. Lalu kami berdua lagi mandi, saya tanya, Pak ngapain tadi pukul-pukul air? Oh, di sini ada buaya, Pak. Jadi kalau saya pukul buaya muncul, kita nggak jadi mandi. Dia ngomong gitu saya langsung nengok, saudara. Teman saya juga nengok. Langsung kita buru-buru. Jangan sampai diterkam buaya, saudara. Wah, ini satu tempat saja. Di GBI ini juga ada gereja yang besar, ribuan jemaatnya, tapi juga ada banyak yang di kampung-kampung, saudara. Saya berpikir begini, Tuhan, mereka ini nggak bisa punya fasilitas seperti kami orang di kota, ya. Rasa-rasanya Tuhan kayak nggak adil dalam pikiran saya. Wah, mereka susah, tapi mereka nikmati hidup itu. Ya mungkin karena kita udah menikmati di kota, ya kita ke sana kaget. Padahal sebenarnya biasa aja. Ya, karena mereka udah lahir di sana, hidup di sana. Dan mereka suka cita kok. Ya, tapi saya dalam hati pikir, aduh kasihan juga ya mereka. Tapi Tuhan sadarkan, kehidupan ini nggak berlangsung lama di dunia ini. Ya, ini cuma sebentar. Ya. Dulu saya muda, kemerah-merahan kayak Daud. Sekarang juga masih muda sih, saudara, ya. Tapi umurnya udah tua, ya. Udah punya anak 4, ya. Dulu saya belum menikah. Sebentar lagi saya tua. Rambut saya nanti putih. Jalan mungkin agak sulit, tidak bisa lari seperti masa muda. Hidup ini cuma sebentar kok di sini. Nanti selamanya di kerajaan Tuhan Yesus. Dan orang yang hidup benar, yang makan roti ini, akan hidup dibangkitkan tubuh kemuliaan. Dan bukan hanya itu, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi benarlah saudara, kepercayaan ini tidak sia-sia. Dan itu memerdekakan pikiran saya. Oh iya ya,
Mereka nanti mungkin upahnya lebih besar dari saya ya di surga. Mereka yang tulus, mereka yang benar-benar merawat jemaat ya. Mereka yang melayani dengan tanpa upah ya. Kalau kita kan di sini melayani pulang ditempelin amplop Saudara ya. Mereka boro-boro Saudara. Tapi mereka nikmati kehidupan itu dengan baik karena ada kasih Tuhan yang mengalir. Tapi lebih dari itu, kita akan menerima kemuliaan. Saudara percaya nggak? Bahwa saudara nanti dipersiapkan untuk menjadi pembesar di kerajaan Allah. Ya. Amin ya. Yang di sini kurang amin, kayak kurang percaya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak percaya, ya udah. Saya nggak ngomong dongeng ini kok. Ini ngomong kebenaran. Tuhan itu akan memerintah alam semesta. Dan kita akan menjadi orang-orang yang ada di kiri kanan, kata Ibu Yakobus. Dan ketika Ibu Yakobus meminta permohonan itu, Tuhan nggak bilang, nggak ada, kamu ngomong itu nggak benar. Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan bilang masalah urusan duduk di sebelah kanan atau kiriku, bukan aku yang menentukan, tapi Bapakku di surga. Jadi benar saudara, ada upah yang akan kita terima. Ada mahkota kemuliaan. Kalau kita seorang berjuang, berlari pada zaman itu ya. Pada zaman itu kan pemerintah Roma itu mengadakan olimpiade. Ada lari, ada panah, ada ini, ada segala macam. Dan mereka yang juara, mereka yang berjuang sampai akhir, tidak menyerah, itu diberikan mahkota dari daun. Dan mahkota ini akan layu. Tetapi kita yang hari ini berjuang untuk mengasihi Tuhan, tidak menyerah ketika menghadapi pergumulan dalam hidup, kita terus setia kepada Tuhan. Kita mau hidup bagi Tuhan bahkan. Kita mau melayani Tuhan. Satu hari saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Dan Kristuslah yang akan memberikan kemuliaan itu. Saudara, khotbah saya belum berakhir. Masih kuat saudara? Masih ya? Kan saya datang sekali-sekali di sini ya. Gak apa-apa ya Pak Gembala ya. Sebentar lagi. Saudara, dalam ayat ke-40 dan berikutnya, Tuhan berkata begini, kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, Tuhan bilang begini, kalau kamu makan roti ini, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu akan mendapatkan segala kebaikan. Nah, makan daging, minum darah, ini bukan berarti kita menjadi kanibal. Bukan berarti kita mau makan daging, minum darah manusia. Maksudnya apa? Maksudnya makan daging dan minum darah itu adalah percaya kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Jadi makan roti atau makan daging, minum darah Yesus, itu maksudnya adalah kita percaya kepada Kristus. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Kristus. Sebab ini roti-roti yang berharga. Ini daging-daging yang bernilai. Ini darah-darah yang mahal. Jangan seperti orang Kapernaum, saudara. Coba kita baca dulu. Boleh tolong Yohanes 6. Ayat yang ke-59. Di situ dikatakan demikian. Semuanya ini maksudnya perkataan-perkataan tadi Yesus mengajar akulah roti hidup. Ini Yohanes 59 ini ayat terakhir daripada pengajaran Yesus mengenai akulah roti hidup. Semuanya ini dikatakan Yesus di mana? Di
Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara tahu, Kapernaum itu adalah kota atau kotanya Tuhan Yesus. Dan Kapernaum juga disebut sebagai kota mukjizat Yesus ketika dia hidup. Hampir selalu di hari Sabat Yesus mengajar di kota Kapernaum. Dan Tuhan membuat banyak mukjizat di kota ini. Setelah dia besar di Nazaret, dia banyak menghabiskan waktu di Kapernaum karena Kapernaum dekat dengan Nazaret. Dan di Kapernaum ini Tuhan mengadakan banyak mukjizat. Makanya kota ini disebut dengan the town of Jesus. Kalau saudara ke Israel hari ini, itu di gerbang kota itu ada tulisan Kapernaum, the town of Jesus. Di kota ini Tuhan banyak membuat mukjizat. Anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat yang telah mati, dibangkitkan di Kapernaum. Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga di Kapernaum. Orang lumpuh yang diturunkan dari atap dan sembuh juga terjadi di kota ini. Ia membuat 4 murid menangkap ikan dengan cara yang ajaib di Kapernaum. Yesus juga menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk pajak yang dibayarkan oleh Petrus itu di Kapernaum. Ia menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh di Kapernaum. Ia menyembuhkan anak seorang pegawai istana Raja Herodes Antipas di Kapernaum. Jadi ini kota di mana Yesus mengajar, Yesus mengusir setan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus melakukan banyak mukjizat. Tapi ironis, kota di mana Yesus menghabiskan banyak waktu, itu adalah kota yang juga dikecam oleh Yesus. Dalam Matius 11, kalau saudara membaca, Matius 11, sebentar. Ayat 23 dan 24. Nanti saudara baca saja di rumah. Bersama dengan Korazim, bersama dengan kota yang lain, ya, Korazim, itu adalah kota yang dalam tanda kutip dikutuk oleh Yesus. Korazim dan Betsaida. Padahal saudara, Kapernaum itu tahun 150 sebelum Masehi itu jaya sampai ke masa Yesus. Tapi ini sejarah dunia. Tahun 750 Masehi, sekitar 1000 tahun kurang lebih. Akhirnya kota Kapernaum itu menjadi kota mati. Tidak ada penghuninya lagi. Hari ini kalau saudara ke Kapernaum, ini hanya seperti ini. Hanya sisa-sisa reruntuhan, arkeologi. Karena kota ini dikutuk. Kenapa saudara? Karena satu, dia tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang di kota itu berkata, dia kan tukang kayu. Kami kan tahu dia. Kok dia bilang turun dari surga? Kok dia bilang anak Allah? Mereka menyangkal Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka menjadi kota yang mati. Hari ini kita tentu saja tidak mau seperti Kapernaum. Amin. Kita mau diselamatkan. Kita mau menikmati roti kehidupan. Satu kuncinya, percayalah kepada Yesus. Percaya ini bukan sekedar datang ke gereja setiap minggu, lalu saudara beragama Kristen, mungkin ada yang pakai kalung salib dan lain sebagainya. Percaya ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Percaya ini adalah mengikut Yesus jejaknya. Hidup seperti Yesus. Percaya ini artinya apa?
meninggalkan dosa kita mau hidup benar, kita mau mengasihi Tuhan, bahkan kita mau hidup bagi Tuhan. Itu adalah percaya kepada Yesus. Itu namanya makan roti. Itu namanya minum darah, makan daging, percaya kepada Yesus. Dan kita akan menerima kebenaran-kebenaran yang tadi kita sudah dengar ketika kita makan roti kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami, Engkau telah menyampaikan kebenaran kepada kami, untuk kami mau hidup, mau makan roti kehidupan. Sehingga hidup kami yang mati, yang sia-sia, yang tidak berarti, ketika kami makan roti kehidupan, yaitu percaya kepada Kristus, maka hidup kami akan diubahkan. Hidup kami bahkan menjadi baru, benar-benar baru. Menjadi sesuatu yang berbeda. Kami akan mendapatkan kehidupan yang berarti di dalam Kristus. Kami akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Betapa kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan akan mengubah sejarah hidup kami. Hidup kami yang kelam, yang kelabu, yang ada dalam dosa. Ketika kami mengiring Tuhan, maka Tuhan akan mewarnai hidup kami menjadi berarti. Yang tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tapi ketika kami kenal Tuhan, hidup kami akan menjadi berarti. Dan satu hari Tuhan akan mempermuliakan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sesungguhnya tidak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu. Tapi izinkan melalui kehidupan kami ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan di setiap hari hidup kami dengan mengubah hidup kami. Dengan kami mau bertobat, dengan kami mau hidup benar, dengan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.